Film dibuka di dalam hutan belantara. Beberapa pemburu menangkap sekelompok simpanse liar secara ilegal. Simpanse itu kemudian dibawa ke laboratorium untuk dijadikan bahan percobaan. Di dalam laboratorium, Robert Franklin, seorang pawang kera, memperhatikan gerakan seekor simpanse betina yang sedang hamil yang diberi nama Bright Eyes. Let's go again. Temannya Robert, yaitu Will Rodman, kemudian datang. Will adalah seorang dokter peneliti yang sedang mengembangkan virus yang bisa menyembuhkan penyakit Alzheimer. Will memperhatikan gerakan tangan Bright Eyes yang sedang menyusun teka-teki dengan cepat. Will pun kaget melihatnya. Dia kemudian berlari ke ruangan atasnya, yaitu Stephen Jacobs. Chip number 9. Just one dose. Will memberitahu Stephen, setelah kera itu disuntikan virus 112, kecerdasan kera itu meningkat pesat. Dengan kata lain, virus itu memiliki reaksi kepada otak. Will yakin virus itu bisa diaplikasikan kepada manusia untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer. Stephen pun menyuruh Will untuk mempresentasikan temuannya ini di hadapan para investor yang akan mendanai proyek Will. On this, Will. You only get one shot. One shot is all I need. All right. I'll need to see all the research. You got it. These people invest in results, not dreams. Keesokan harinya, Will menjelaskan kepada semua orang yang hadir bahwa sebelumnya kera Bright Eyes itu tidak bisa menyelesaikan teka-teki. Kemudian Will menyuntikkan virus yang bernama ALZ112 yang bisa memperbaiki sel-sel rusak otak kera itu dan menggantinya dengan sel yang baru. Dengan kata lain, obat ini bisa menyembuhkan penyakit otak seperti Alzheimer, yang sampai sekarang belum ada obatnya. Semua orang pun mulai tertarik. To create its own cells in order to repair itself. We call it the cure to Alzheimer's. Sementara itu, di kandang Bright Eyes, Robert dan petugas lain berusaha mengeluarkan kera itu untuk dibawa ke ruang rapat. Tak disangka, kera itu malah mengamuk dan menyakiti lengan petugas. Robert pun berusaha membawa keluar kera itu dengan cara memberikan minuman kesukaannya. Begitu pintu terbuka, petugas sudah bersiap dengan tali untuk mengikat kera itu. Ternyata rencana itu gagal. Bright Eyes itu berhasil kabur dari kandangnya. Di dalam ruang rapat, Will menjelaskan bahwa tidak ada efek samping dari obat itu, baik untuk kera maupun manusia. Hanya saja bola mata kera menjadi berwarna hijau setelah disuntikan obat itu. In theory, this therapy can be used to treat a wide exhibit flecks of green. Actually, we first noticed it in chimp 9, with one exception. For some reason, the chimp's irises, hence her nickname, Bright Eyes. You'll see when we bring her in. It's virtually limitless. As are the potential profits. Sementara itu, Bright Eyes masih mengamuk sampai akhirnya dia masuk ke dalam ruangan rapat, membuat semua orang panik. Petugas keamanan pun akhirnya mengambil tindakan dengan menembak Bright Eyes sampai kera itu tewas. Akibat kejadian ini, Stephen menjadi marah dan memerintahkan Robert untuk memusnahkan semua kera yang ada di laboratorium, karena dia tidak mau kejadian kera mengamuk terulang kembali. The chimp handler, handle it. Find the most cost-effective way to put those apes down. I can't do that. Stephen kecewa akibat kejadian ini, karena membuat para investor tidak tertarik mendanai proyek ini.
Stephen pun menyuruh Will untuk memperbaiki Formula 112 agar tidak menyebabkan kera hilang kendali lagi. Drug has the potential to save lives. Bankrupt this company more like. Start again in molecular development. Find a way to get there. Go back to the drawing board on the one. Clean up this mess. Di dalam gedung, Will mendekati Robert yang sibuk di dalam kandang Bright Eyes. Mereka kaget karena menemukan ada seekor bayi kera di sana. Ternyata, Bright Eyes mengamuk bukan karena efek obat, namun dia takut kalau bayinya akan disakiti. Carrie's small. She must have been pregnant when we brought her in. Being aggressive, she was just being protective. She thought we were gonna hurt her baby. Robert kemudian memberikan bayi itu kepada Will karena dia tidak bisa merawat bayi itu. Will pun menolak. Karena tidak kuasa membunuh bayi itu, Robert lalu memberikan sebuah suntikan untuk membunuh bayi kera itu. Akhirnya karena terpaksa, Will pun membawa bayi kera itu pulang. Jacobs made me put down the other 12. I'm done. Sesampainya di rumah, Will langsung menemui ayahnya yang bernama Charles Rodman yang baru saja menjalani terapi penyakit Alzheimer yang dideritanya. Ternyata alasan Will mengembangkan virus 112 adalah untuk menyembuhkan penyakit Alzheimer yang diderita oleh ayahnya. Dad. Will! You thought I'd forget. You have a big test today, right? Will lalu mengajak ayahnya untuk melihat bayi kera yang dia bawa. Tak disangka, Charles begitu menyukai bayi kera itu. Bayi kera itu pun diberi nama Caesar. Kneel down. Kneel down. One little guy, isn't he? Keesokan harinya, Charles bingung mencari kunci mobilnya. Karena penyakit Alzheimer yang dia derita, Charles tidak ingat kalau dia sudah menjual mobilnya. Dad, you don't drive anymore. Will pun meminta ayahnya untuk memberi makan Caesar. Charles terkejut melihat Caesar langsung bisa meminum susu dari Dot tanpa diberi contoh. Padahal usianya baru 2 hari. Will pun menyadari kalau Caesar mewarisi virus 112 dari ibunya yang sudah koid. Oh, he's a smart one, isn't he? 3 tahun kemudian, dari hari ke hari, Caesar semakin menunjukkan kepintarannya. Dia menguasai bahasa isyarat dan hafal huruf abjad yang diajarkan Will sejak berusia 2 tahun. Bola mata Caesar berwarna hijau karena pengaruh obat 112 yang diwariskan oleh ibunya dulu. Itu sebabnya dia begitu cerdas. By 18 months, Caesar was signing up to... By age 2, Caesar was completing puzzles and models designed for children. At age 3, Caesar continues to show cognitive skills. ALZ-112 was passed genetically from mother to son. I maintain my hypothesis that he completed the Lucas Tower in 15 moves, a perfect score. B, that in the absence of damaged cells that need replacing, drug in his system has radically boosted healthy brain and plays chess pretty well. Namun di sisi lain, kondisi Charles makin parah. Dokter yang biasa merawatnya menyerah karena semakin hari Charles semakin tidak terkendali dan menyatakan hidup Charles tidak bertahan lama lagi. I'm sorry. I can't do this anymore. He belongs. Way to live. No way to live. Mendengar hal itu, akhirnya Will memutuskan untuk menjuri beberapa obat ALZ-112 dari laboratorium. Will kemudian menyuntikkan obat itu kepada ayahnya dengan harapan penyakit ayahnya itu bisa sembuh. Caesar diam-diam melihat kejadian ini. Keesokan harinya, Will menemukan ayahnya bangun lebih awal dan begitu lancar memainkan piano. Obat itu telah benar-benar manjur dan berhasil menyembuhkan penyakit ayahnya. Dad? Dad? Di loteng rumah, dari jendela, Caesar memantau bocil-bocil sedang bermain sepeda. Melihat sebuah sepeda yang ditinggalkan oleh pemiliknya, Caesar pun bergegas keluar dari rumah dan menuju rumah sebelah untuk mengambil sepeda itu.
Will dan Charles baru menyadari kalau Caesar tidak ada di rumah. Mereka pun keluar untuk mencari Caesar. Will menuju rumah tetangga mereka setelah mendengar suara Caesar. Can't have gone far. Caesar! Will memarahi tetangganya yang memukuli Caesar. Will pun membawa Caesar pulang ke rumah. Akibat dipukuli, kaki Caesar pun terluka. Will lalu kemudian membawa Caesar ke klinik hewan yang ada di kebun binatang. Di sana mereka bertemu dengan dokter hewan bernama Caroline Aranya. Caroline takjub melihat Caesar yang bisa mengetahui bahasa isyarat. Caesar bahkan menyarankan Will untuk mengajak Caroline berkencan. He likes you. I'm thinking ice cream. Told him to sign? Just a handful of things. Okay. What's he saying? He thinks that you and I should have dinner together. Singkat cerita, Caroline dan Will kini semakin dekat. Saat Caroline berkunjung ke rumah Will, dia melihat kamar Caesar yang ada di loteng rumah. Namun Caroline sadar, Caesar akan tumbuh menjadi binatang yang besar dan kuat. Caroline menyarankan untuk melatih Caesar hidup di habitatnya, yaitu hutan tempat asalnya. It's gonna soon grow into a large, powerful animal. I love chimpanzees. I'm also afraid of them. Can we at least give him some open space? Yeah, that'd probably be a good idea. Mereka pun akhirnya menuju suatu hutan lindung. Please, you'll be fine. Come on. Just to be safe. Come on. Come on. This is the redwoods. Sesampai di hutan, Will melepaskan tali pengikat yang ada di leher Caesar agar Caesar bisa bergerak bebas. Tak disangka, Caesar mengulurkan tangan kepada Will untuk meminta izin. Setelah mendapatkan izin dari Will, Caesar pun langsung lari ke dalam hutan. Indicating gesture. It's okay. Look at him go! Caesar! Caesar! Selama ini Caesar belum pernah ke hutan, jadi dia merasa takjub melihat pohon-pohon besar di hadapannya. Dengan gembiranya, Caesar kemudian menaiki dahan dan ranting pohon itu hingga ke ujung pohon. Caesar, climb! Singkat cerita, kini Caesar berumur 8 tahun. Caesar kini sudah menjadi simpanse dewasa. Dia juga memakai baju dan celana layaknya manusia normal. Hi. What's going on, buddy? Tapi di saat Caesar digonggongi seekor anjing, Caesar kini merasa dirinya hanya hewan peliharaan bagi manusia. Apalagi ketika dia melihat seekor anjing itu juga memakai tali pengikat sama seperti yang dipakai dirinya. Caesar. Caesar. Let's go. You getting in? Will pun menenangkan Caesar dan mengatakan kalau Caesar bukanlah hewan peliharaannya. Dia sudah menganggap Caesar seperti anaknya sendiri. Namun Caesar tidak percaya. Caesar sangat ingin bertemu dengan ibu kandungnya. I'm your father. Are you a pet? No. You're not a... Akhirnya Will membawa Caesar pergi ke perusahaan farmasi Gensis, tempat Caesar dilahirkan. Will memberitahu kalau ibu Caesar meninggal di Gensis sebagai kera percobaan. This is where you were born. The thing is, she was given medicine. Her mother's dead. That's why I took you home to live with me. Caroline yang baru mengetahui kejadian sebenarnya hanya diam saja. Dia kaget mendengar pengakuan dari Will. Let's take him home. Karena percobaan itu, Caesar kini menjadi kera yang sangat cerdas. Caroline pun mengingatkan Will bahwa Caesar seharusnya tidak dikekang karena Caesar sudah tumbuh menjadi makhluk yang mandiri. Listen,
I know it's been hard for you. Di pagi hari, di saat sarapan, Charles tidak bisa menggunakan garpu dengan benar. Caesar pun membantunya. Melihat hal ini, Will merasa ada yang aneh dengan ayahnya. Daddy, you okay? Yeah, I'm fine. Will pun kembali melakukan penelitian terhadap ayahnya dan menemukan bahwa semakin lama, tubuh Charles membentuk antibodi yang menolak obat 112 sehingga pengobatannya tidak berjalan lancar. Penyakit Alzheimer yang diderita Charles telah kembali dan menjadi lebih ganas. Suatu hari, Charles keluar rumah dan melihat mobil tetangga pintunya terbuka. Charles berusaha mengendarai mobil itu, tapi malah menabrak mobil yang ada di depan dan di belakangnya. Tetangga yang mempunyai mobil itu pun keluar rumah dan memarahi Charles sambil menunjuk-nunjuk Charles dan meminta pertanggungjawabannya. Get out of my car! Question, what were you doing? I have a car just you know, it's not obviously. I chose how I'm not going to. This is your problem. You made the... Dari atas, Caesar melihat kejadian itu dari dalam kamarnya. Dia pun marah melihat Charles dimarahi oleh tetangga. Caesar pun keluar rumah dan menyerang orang itu. Orang itu pun berusaha kabur masuk ke dalam rumah, namun Caesar menendangnya hingga terjatuh. Caesar menangkapnya lagi, kemudian menggigit jari telunjuk orang itu hingga putus. Caesar lalu pergi ke Charles dan memeluknya. Tetapi semua orang di sekitar Caesar pada menghindar karena takut kalau diserang oleh Caesar. It's okay. Akibat dari kejadian ini, malah membuat Caesar dimasukkan ke tempat penangkaran khusus kera, karena dianggap membahayakan warga sekitar. Caroline dan Will terpaksa mengantar Caesar ke tempat itu karena keputusan dari pengadilan. Mereka lalu bertemu dengan John Landon, pemilik penampangan primata. Let's just see what it's like inside, okay? John pun membawa mereka ke tempat bermain para kera. Caesar tertarik untuk masuk ke tempat itu. He hasn't spent any time with other chimps. We provide a stimulating environment. He's going to thrive. John lalu kemudian menutup pintu. Caroline dan Will berusaha memberi pengertian kepada Caesar untuk sementara Caesar akan tinggal di tempat penangkaran. Caesar pun terlihat sedih karena tidak mau ditinggal di tempat itu. No. We're not going home right now. You're gonna stay here now. Everything's gonna be okay. Don't be scared. It's gonna be okay. John pun menyuruh Will untuk segera pergi karena jika semakin lama di situ akan semakin sulit untuk berpisah. Coming back soon. Okay? Caesar kemudian mendengar suara seseorang yang memanggil namanya. Caesar mencari suara itu hingga dia terjebak dalam sebuah kandang. Ternyata suara itu berasal dari Dutch Landon, anak John yang mengurusi kera-kera di sini. Caesar kemudian melihat banyak simpanse yang terperangkap di dalam kandang-kandang yang nasibnya sama seperti dia. Keesokan harinya, Will berusaha mencari pengganti virus 112 yang kini tidak mempan mengobati penyakit ayahnya. Will tidak ingin kehilangan Charles dan Caesar. His health is deteriorating, and the disease is a faster delivery method. Because at this rate, I won't lose them both. I can't lose them both. Will lalu menemui Stephen di gedung Gensis. Stephen memberitahu kalau dia pernah menyuntikkan virus 112 kepada ayahnya dan obat itu berhasil menyembuhkan ayahnya. Namun, beberapa tahun kemudian, sistem imun di tubuh ayahnya membentuk antibodi untuk melawan 112. Stephen pun merasa penasaran.
Will juga menambahkan, sebelumnya Charles bukan hanya sembuh dari penyakitnya, namun kecerdasannya juga jauh meningkat. Stephen pun tertarik dengan hal ini. Dia memberikan izin kepada Will untuk mengembangkan kembali virus 112. I treated my father with it. It does work. My father's disease eventually outran the cure. Oh, for goodness sake. I've already developed a virus strain that I think will be more aggressive. My father didn't just recover. He improved. I want you to start testing the revised 112 on Jim. Di dalam penangkaran, Dodge dan rekannya Rodney sedang memberi makan para simpanse. Namun Caesar tidak mau memakan makanan itu. Caesar melempar makanan itu ke arah Dodge. Dodge yang marah kemudian menyiram Caesar dengan semprotan air. Grade 8 primate chow. That's funny, huh? We'll learn who's boss soon enough. Malam harinya, Caesar menggambar bentuk jendela kamarnya di dinding kandang. Caesar rindu Will, dia ingin pulang. Di tempat lain, Robert dan Will memilih seekor kera yang diberi nama Koba untuk diberi virus terbaru ALZ-113. 113 itu sendiri adalah perbaikan dari generasi ALZ-112. Okay. This one. Very calm. No. Stephen lalu datang ingin melihat langsung proses percobaan ini. Di dalam ruangan, mereka harus memakai alat pengaman diri selama proses injeksi berlangsung. Awalnya semuanya berjalan lancar. Sikap Koba terlihat begitu tenang. Get him prepped. Aerosol delivery in place. Blood pressure steady. Pass me the 113. Pulse ox is good. Releasing the 113. Tiba-tiba terjadi gangguan yang membuat selang pernafasan Koba yang mengalirkan virus 113 terlepas. Pada saat itu, masker pernafasannya Robert ikut terlepas dan tak sengaja juga menghirup virus 113. Keesokan harinya, di dalam penangkaran, Dodge dan Rodney membuka pintu atas kandang semua simpanse agar mereka semua berkumpul di ruang bermain. Caesar pun berjalan pelan-pelan menuju tempat bermain. Dia melihat gorila bernama Buck tetap ada di dalam kandang. Pemimpin simpanse yang bernama Rocket lalu bergerak mendekati Caesar. Caesar mengulurkan tangannya, namun Rocket malah merobek baju Caesar. Rocket lalu menyerang Caesar. Caesar pun kabur ke atas pohon, sementara Rocket terus mengejarnya. Caesar berusaha melawan, namun Rocket berhasil menjatuhkannya dari pohon. Di saat Rocket bersiap menyerang Caesar lagi, Dodge menembakkan obat bius membuat Rocket pingsan. Caesar juga mendapatkan tembakan obat bius yang sama. Di tempat lain, virus 113 yang disuntikkan kepada Koba berhasil meningkatkan kecerdasan kera itu. Koba bahkan bisa menulis nama belakang Jacobs. Virus itu tidak menimbulkan efek apapun pada Koba. Will pun memerintahkan Robert untuk terus memantau Koba. Di sini Robert terlihat tidak baik-baik saja. Alright, keep an eye on it. Okay. Excuse me a sec. Di dalam penangkaran, seekor kera bernama Maurice menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan Caesar. Maurice menanyakan luka Caesar, namun Caesar malah bertanya bagaimana Maurice bisa mengetahui bahasa isyarat.
Maurice memberitahu kalau dulu dia pernah ikut sirkus, sehingga dia bisa mengetahui bahasa isyarat. Beberapa petugas lalu datang dan membius seekor kera untuk dibawa ke laboratorium. Maurice menyuruh Caesar berhati-hati karena mereka akan berakhir menjadi kera percobaan. I want you working late tonight. Janssens needs 3 more. Beberapa hari kemudian, Caroline dan Will mengunjungi Caesar. Caroline dan Will terkejut melihat tangan Caesar terluka. You hurt? You hurt? Dodge beralasan kalau kera yang baru datang pasti diganggu oleh kera lainnya. Namun Will tidak percaya karena dia melihat Dodge membawa alat setrum. Will berniat membawa Caesar pulang saat itu juga. Namun John tidak memperbolehkannya karena itu melanggar hukum. I'm taking him out of here. Right now. Not without a court order, you know. If I find out he's been mistreated in any way, I'll have this place shut down. But I'm gonna get you out of here. I promise. Caesar, you have to trust me, okay? I think this visit's over. Caesar pun merasa sangat kecewa karena Will tidak bisa membawanya pulang. Caesar lalu menghapus gambar di dinding kandangnya. Keesokan harinya, saat semua kera berkumpul di ruang bermain, Caesar naik ke pucuk pohon. Caesar melihat atap ruang bermain yang bisa dibuka. Dia pun menyadari kalau Rocket takut dengan Buck sang gorila. Malam harinya, Dodge membawa 3 temannya ke dalam kandang kera dan menggunakan alat setrumnya hingga menimbulkan percikan api dan membuat para kera ketakutan. Oh my god! Don't get too close. This one scared me half to death. Is that big? I'll show you something fun. Salah satu teman Dodge mendekati Caesar. Tak disangka, Caesar mencekik orang barusan. Think he's special or something. It's like he's thinking or something. Dodge lalu datang membantu temannya. Mereka pun pergi dari tempat itu. Come on guys, let's get out of here. Caesar lalu mengeluarkan pisau kecil yang dia dapatkan dari orang barusan. Dengan pisau curiannya itu, dia bisa membuka kandangnya. Caesar menuju ruang bermain untuk membuka kandang Buck. Caesar menyuruh Buck untuk keluar. Awalnya Buck takut karena dia sudah lama sekali tidak keluar. Namun akhirnya dia bisa keluar dan berlarian di ruang bermain. Buck pun berterima kasih kepada Caesar. Caesar kemudian membuka kandang Rocket. Caesar memukul kepala Rocket. Rocket tidak berani membalas karena di situ ada Buck. Buck pun menyuruh Rocket untuk mematuhi perintah Caesar. Di tempat lain, Will berniat menyuntikkan virus 113 kepada Charles, namun ternyata Charles menolaknya. Keesokan harinya, Will menemukan tubuh Charles yang sudah tak bernyawa. Setelah memakamkan ayahnya, Will pergi ke laboratorium. Will kaget melihat beberapa peneliti melakukan uji coba terhadap Koba tanpa pemeriksaan terlebih dahulu. Seharusnya mereka bertanya kepada Robert terlebih dahulu tentang prosedur uji coba. Namun Robert ternyata sudah tidak berangkat kerja selama 2 hari ini. Franklin knows this. Where is he?
That's sick for 2 days. Stephen lalu datang. Dia berkata kalau virus 113 sangatlah berhasil. Asisten Will lalu memberitahu kalau Krakoba menunjukkan kecerdasan yang sangat tinggi. Namun Will bersikeras kalau obat itu belum perfekta. Stephen ingin segera menjual obat itu. Dia yakin obat itu akan menciptakan keuntungan yang sangat besar. Will lalu menolaknya karena hal itu sangat beresiko. Mereka belum mengetahui efeknya terhadap manusia. Stephen pun mengancam akan memecat Will jika menghalanginya. Mendengar hal ini, Will malah memutuskan untuk mengundurkan diri hari itu juga. I could finish your career with one phone call. I'll save you the trouble. I quit. Sementara itu, Robert yang sudah terpapar virus 113 datang ke rumah Will sambil sempoyongan. Namun Will tidak ada di rumah. Tetangga Will lalu menghampiri Robert. Di saat Robert batuk mengeluarkan darah dan tanpa sengaja mengenai wajah dan kemeja orang itu, Robert pun kemudian pergi. I'm sorry. Di tempat penangkaran, Will memberikan sejumlah uang suap kepada John untuk membebaskan Caesar. John pun setuju. They're not people, you know. You gonna let him go or not? Di depan kandang, Will mengajak Caesar untuk pulang ke rumah. Secara mengejutkan, Caesar malah menutup kembali kandangnya. Caesar tidak ingin pulang bersama Will. Home. Come on, we're really going. I guess he likes it better here with his own kind. Malam harinya, Caesar memberikan biskuit yang dia curi kepada Rocket. Caesar lalu menyuruh Rocket untuk membagikan biskuit itu kepada kera-kera yang lainnya. Maurice lalu bertanya, kenapa Caesar membagikan biskuit kepada semua kera? Caesar menjawab kalau dia ingin mereka semua bersatu, dengan begitu mereka akan menjadi kuat. Ternyata usaha Caesar gagal, masih ada kera yang berkelahi satu sama lain. Maurice pun berkata, percuma saja karena kera-kera itu bodoh. Caesar pun melihat Ronnie memencet kode pintu dan dengan cepat Caesar menghafalnya. Malam harinya, Caesar berhasil menyelinap keluar setelah dia memencet kode pintu di ruang bermain. Dia berjalan menuju rumah Will untuk mengambil obat 113 di dalam kulkas. Caesar lalu kembali ke tempat penangkaran. Dia pun melubangi obat itu hingga keluar asap hijau memenuhi kandang. Pagi harinya, Caesar melihat bola mata kera-kera yang lain berubah warna menjadi hijau seperti dirinya. Di tempat lain, Robert ditemukan meninggal oleh pemilik apartemennya. Dia terindikasi terinfeksi virus mematikan. Dengan kata lain, virus 113 memiliki efek samping yang sangat berbahaya yang bisa membunuh manusia. Di dalam penangkaran, Dodge menemukan Caesar berada di ruang bermain, padahal seharusnya dia ada di dalam kandang. Dodge pun menghubungi Rodney untuk menyusulnya ke ruang bermain. Rodney! Sementara di pinggir, Rodney bersiap dengan tembakan bius.
Dodge menyetrum Caesar beberapa kali, namun Caesar masih bisa melawan. Dodge lalu menyuruh Caesar melepaskan tangannya. Get back! What's wrong with you? Secara mengejutkan, Caesar berteriak, "Anjing!" Caesar kemudian memukul Dodge hingga pingsan. Caesar membawa Dodge ke dalam kandang. Caesar kemudian membebaskan kera-kera lainnya. Rodney lalu dimasukkan ke dalam kandang oleh para kera. Dodge yang sudah kembali sadar mengambil alat setrumnya. Sebelum Dodge menyerang, Caesar menyemprotkan air yang membuat Dodge tewas tersengat listrik. Caesar lalu membebaskan Buck dan semua kera. Caesar mengajak semua para kera itu untuk kabur dari penangkaran. Di rumah, Will melihat kamar Caesar terbuka. Will yang takut terjadi sesuatu kepada Caesar menghubungi kantor penangkaran namun tidak ada yang mengangkat. No one's answering. Akhirnya Caroline dan Will mendatangi kantor penangkaran. Di sana mereka menemukan Dodge yang sudah tewas. Will juga melihat botol virus 113 terletak di lantai. Mereka lalu bertanya kepada Rodney apa yang sudah terjadi. Rodney memberitahu kalau Caesar bisa berbicara seperti manusia. What happened? He spoke. Your ape. He spoke. Di tempat lain, Caesar membagi pasukan kera menjadi dua kelompok. Satu menuju perusahaan farmasi Gensis dan yang lain menuju kebun binatang. Singkat cerita, kawanan kera akhirnya sampai di kantor Gensis. Mereka menghancurkan isi kantor dan membebaskan Koba dan kera-kera lainnya. Stephen yang ada di sana pun panik. Semua kera lalu berusaha menyerang Stephen. Stephen yang ketakutan pun kabur menggunakan helikopter milik polisi. Sementara itu, pasukan kera lainnya yang dipimpin oleh Buck membebaskan kera-kera yang dikurung di kebun binatang. Kelompok 1 dan kelompok 2 lalu bergabung di pusat kota. Mereka membuat kericuhan tetapi tidak mau membunuh orang. Mereka juga mengambil besi-besi sebagai senjata. Kota menjadi porak-poranda akibat serangan kawanan kera. Seorang polisi berhasil menangkap seekor kera, namun akibatnya mobilnya dilempari besi dari atas. Kawanan kera itu membebaskan kembali kera yang ditangkap. Caesar dan kawanannya bergerak menuju hutan lindung. Untuk sampai di hutan itu, mereka harus melewati jembatan panjang. Caroline dan Will pun bergegas menuju ke sana. You're on the bridge. We're trying to get to the redwoods. Para polisi sudah siap menghadang para kera dengan senjata api di tangan mereka. Di depan mereka muncul kabut yang sangat tebal, membuat jarak pandang terbatas.
Di tengah-tengah jembatan, Caesar menyuruh kawanannya untuk berhenti karena dia tahu di depan ada bahaya yang menghadang. Dia menyuruh sebagian kawanannya untuk melewati atas jembatan dan sisanya melewati bawah jembatan. Sementara itu, Will semakin cemas dengan nasib Caesar. Karena dia melihat pasukan berkuda, semua kera pasti akan dibantai. Akhirnya Caroline mengalihkan perhatian para polisi agar Will bisa lewat. Pasukan berkuda pun mendorong kawanan kera menuju polisi yang ada di depan mereka. Polisi tak segan-segan memukuli kera-kera itu. Book berhasil melumpuhkan salah satu pasukan berkuda. Caesar langsung melarang Book yang ingin membunuh polisi itu. Caesar menyuruh beberapa kera untuk mendorong sebuah bus yang dijadikan sebagai tameng perisai. Polisi pun menembaki bus itu. Para polisi berhenti menembak saat mendengar suara yang menyuruh mereka untuk santuy. Ternyata suara itu berasal dari Caesar yang mengendarai kuda. Caesar memberikan aba-aba kepada kawanannya yang berada di atas jembatan dan di bawah jembatan untuk menyerang. Akhirnya para polisi memutuskan untuk mundur teratur. Para kera bersorak atas kemenangan mereka. Tiba-tiba helikopter datang dan menembaki kawanan kera itu. Stephen memberitahu penembak bahwa Caesar lah pemimpin kawanan itu. Caesar lalu mengambil sebuah rantai dan melempar rantai itu hingga mengenai Stephen dan penembak di dalam helikopter. Seorang polisi di samping pilot itu berusaha menembaki Caesar. Book lalu datang mendorong Caesar. Book melompat ke helikopter, membuat helikopter kehilangan kendali lalu jatuh dan meledak. Caesar mengeluarkan Book dari helikopter, namun Book tidak terselamatkan. Caesar mendengar Stephen yang meminta tolong, namun Caesar malah memilih untuk pergi. Koba lalu datang menghampiri Stephen. Koba malah mendorong badan helikopter itu hingga jatuh ke sungai. Dari belakang, Will menggunakan mobil polisi untuk mengejar Caesar. Para kera sudah sampai di hutan lindung. Will pun berteriak memanggil Caesar. Caesar! Namun Koba malah datang menyerang Will. Caesar lalu datang menghentikan Koba. Will pun meminta maaf kepada Caesar. Will berjanji akan melindungi Caesar. Caesar lalu berbisik di telinga Will dan berkata, "Pinjam dulu 100. I'm sorry. This is my fault. If you come home, I'll protect you. Caesar is home.
Caesar pun menyuruh Will untuk pergi. Caesar akan tinggal di hutan ini bersama kawanannya. Di airport, tetangga Will bersiap untuk melakukan tugasnya sebagai pilot menuju China. Tiba-tiba, hidungnya mengeluarkan darah dan berakhirlah alur cerita film Rise of the Planet of the Apes ini, teman-teman. Sampai jumpa kembali, see you!